Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah anak-anak menyaksikan video pertama tentang beriman kepada Allah, maka kali ini kita akan melihat, anak-anak semuanya harus melihat video pembelajaran penjelasan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik anak-anak, setelah kita mengerti arti iman, yakni percaya, maka kali ini akan dijelaskan tentang beriman kepada Rasulullah. Anak bisa siapkan untuk catatan ataupun mungkin perlu diingat-ingat saja. Sebentar saja untuk penjelasannya. Beriman kepada Rasulullah. Yang pertama adalah anak perhatikan bahwasanya ada perbedaan istilah antara Nabi dan Rasul. Lagi ada perbedaan istilah antara Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi dan apa itu Rasul? Marilah kita simak bersama-sama, perhatikan baik-baik. Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah, akan tetapi dia tidak wajib untuk menyampaikannya kepada umatnya. Ya, jadi mohon maaf ini ada salah ketikan. Jadi seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah, akan tetapi dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Berbanding terbalik dengan istilah Rasul, Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah, dan dia wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Poinnya adalah kalau Nabi itu tidak wajib, sementara Rasul itu wajib menyampaikan kepada umatnya. Selanjutnya anak, jumlah Nabi dan Rasul yang dalam catatan sejarah, anak-anak harus mengetahui minimal tahulah jumlahnya. Ya, Nabi itu berjumlah 124.000. Itu yang tercatat dalam sejarah. Para ilmuwan tidak tahu jelas berapa yang pasti, apalagi kita semuanya belum tahu yang pasti. Ini adalah fakta sejarah saja yang tercakup dalam sejarah, itu 124.000 jumlah Nabi. Adapun jumlah Rasul itu ada 313 orang. Dan Rasul yang wajib kita imani berjumlah 25 orang. Ya. Dari 124, 313 Rasul, kemudian 25 yang harus kita imani. Lanjut anak-anak, sekarang kita masuk dalam bahasan selanjutnya, yakni tentang Rasul Ulul Azmi. Mungkin anak-anak ada yang tahu apa itu Rasul Ulul Azmi? Ada? Oke. Kalau belum ada yang paham, saya jelaskan. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul, para Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, kekuatan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak sekali ujian cobaan dari para Rasulullah dalam menghadapi umatnya dalam rangka mengemban misi dakwah ketauhidan. Karena itu ketabahan, kesabaran luar biasa yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Ulul Azmi. Adapun Rasul-Rasul Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian yang kedua Musa alaihissalam, yang ketiga Isa alaihissalam, kemudian Ibrahim alaihissalam, dan yang terakhir, yang kelima adalah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Rasul-Rasul Azmi ini tentu tidak mudah untuk menghadapi umatnya yang begitu luar biasa, kemurtadannya, kemungkaran dan lain sebagainya. Maka dari itu Allah memberikan beberapa kelebihan, keistimewaan kepada Rasul-Rasul ini, apa yang disebut dengan istilah mukjizat. Untuk jelasnya, pengertian mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Rasul. Istimewa. Seorang manusia biasa yang diberikan keistimewaan Allah sebagai seorang Nabi dan Rasul, diberikan keistimewaan yang lebih dibandingkan manusia lainnya. Itu adalah mukjizat. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah beliau diperintahkan untuk membuat bahtera karena sudah diprediksi akan terjadi banjir besar atau tsunami besar yang akan menghampiri Nabi Nuh dan para umatnya. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengetahui bahwasanya mukjizat Nabi Ibrahim adalah dibakar tidak hangus atau tidak mempan untuk dibakar. Beliau hidup pada zaman Raja Namrud. Raja yang sangat kejam. Selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam yang memiliki tongkat luar biasa. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar,
pun juga tongkatnya bisa membelah Laut Merah ketika Raja Fir'aun mengejar Nabi Musa sampai ke tepi pantai Laut Merah. Tongkatnya digunakan untuk membelah sehingga Nabi Musa alaihissalam selamat dan para kaumnya selamat, sementara Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di dasar Laut Merah. Ya, selanjutnya Nabi Muhammad SAW tentu yang kita pahami dan kita kenal adalah beliau mempunyai mukjizat, yakni mukjizat terbesar sepanjang hayat, sepanjang masa, Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam, kitab suci kita bersama. Selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang begitu banyak sekali mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau. Di antaranya adalah ketika beliau bayi sudah bisa berbicara, kemudian menerima kitab Injil. Nabi Isa pun juga bisa menyembuhkan orang sakit kulit, sakit lepra, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan beliau juga bisa menghidupkan burung yang dari tanah. Banyak sekali mukjizat Nabi Isa yang lain, yakni menghidangkan makanan dari langit. Kemudian Nabi Isa juga bisa melihat di balik ruangan, isi yang ada di balik ruangan. Itulah beberapa mukjizat Nabi Isa, dan secara umum adalah mukjizat dari Rasul-Rasul Ulul Azmi yang kita kenal selama ini. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya setelah kita mengetahui mukjizatnya, anak-anak wajib mengetahui dan memahami sifat-sifat wajib para nabi dan rasul. Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang nabi ataupun rasul. Dikatakan sifat wajib. Sementara lawannya adalah sifat mustahil, sifat yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ya, sifat yang harus dimiliki nabi dan rasul disebut sifat wajib. Di antaranya adalah siddiq, yang berarti rasul itu harus jujur, harus benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tabligh. Setiap nabi dan rasul harus menyampaikan wahyu, menyampaikan apapun, menyampaikan dakwah kepada para umatnya. Tabligh. Selanjutnya adalah amanah. Amanah adalah artinya dapat dipercaya. Seorang rasul wajib memiliki sifat yang dapat dipercaya atau amanah. Kemudian yang keempat adalah fatonah. Rasul harus cerdas, smart, pandai, dan lain sebagainya. Inilah anak-anak sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang harus kita pahami, kita hafalkan, dan kita mungkin bisa meniru beliau-beliau sebagai teladan kita. Baik anak-anak, itulah penyampaian materi iman kepada Rasul, merupakan materi bab kedua kelas 4 setelah kita belajar tentang beriman kepada Allah. Cukup itu dulu, kita bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.